mana cari mic, di mana cari speaker. Pengalamannya Om Rio juga menangani talent event di berbagai daerah. Hey guys, this is me Agnes. Jangan lupa untuk stay tune di Talk Show. Sama provider speaker kalau nggak salah waktu itu ya, dan lain-lain. Sehingga kita berangkat dari sesuatu yang sederhana, tetapi kemudian di dalam perkembangannya kita melihat bahwa ini bukan hanya sekedar yellow pages. Ini bisa menjadi cara membuka akses pasar bagi talent-talent yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin belum mendapat kesempatan untuk naik kelas, untuk mendapatkan exposure yang lebih besar, dan juga kesempatan untuk tampil. Karena itu Eventory memulai dari situ. Kita punya booking platform yang sekarang sedang melakukan rekrutmen terus kepada banyak talent di seluruh Indonesia. Ada 12.000 talent, mulai dari penari jaipong sampai DJ, sampai lighting man, sound engineer, dan penyanyi. Dan yang lain adalah talent management yang kita laksanakan tadi, melahirkan 3 orang. Bon dan Talia ini mahasiswa UI. Bon sering nyanyi di kantin UI katanya. Sekarang punya lagu di Spotify. Juga Talia tuh aktivis paduan suara. Vokal grup apa paduan suara di UI. Karena ada kesempatan, karena ada akses, mereka bertemu Eventory dan sekarang punya karya yang bisa dinikmati oleh audiens musik seluruh Indonesia. Nah, pada sore hari ini kita kumpul untuk kecil-kecilan bikin outlook. Gimana ya industri hiburan menghadapi pandemi COVID yang terjadi di tahun 2020 ini. Dan Eventory salah satu yang merasakannya, kami launching perusahaan itu tanggal 2 Februari 2020. Dan sebulan kemudian Presiden mengumumkan ada pandemi. Jadi kita baru mau lari, bertemu dengan satu kendala besar bernama pandemi COVID. Tapi sebagaimana layaknya bisnis, tidak ada pilihan lain kecuali beradaptasi, berinovasi, dan bertahan. Dari perspektif itu pula lah kita mau dengar nih, sharing dari seorang pengusaha senior dengan portofolio yang lengkap. Bisnis juga, politik juga, kegiatan sosial juga, pernah menjadi board advisor di sebuah kampus. Karena itu kita mau dengar dari Pak Enggar yang sudah lama istilahnya makan asam garam di dunia bisnis, terutama pada bagaimana kita membaca krisis pada tahun ini dan bagaimana kita bisa tetap berharap bahwa ada cahaya terang di ujung terowongan gelap yang sedang kita lewati pada saat ini. Pak Enggar seperti kita tahu adalah Menteri Perdagangan Indonesia pada tahun 2016-2019, punya track record yang sangat panjang di dunia properti bahkan sampai di tingkat internasional, dan kita percaya bahwa apapun bisnisnya itu ada wisdom di balik itu, dan wisdom itulah yang ingin kita dengar dari Pak Enggar pada sore hari ini. Bagaimana ini? Apalagi dunia hiburan, entertainment industry dalam membaca dan menjaga harapan agar pada tahun 2021 kita bisa bangkit. Kami mohon waktunya Pak Enggar untuk berbagi bersama kita pada sore hari ini. Untuk meyakinkan bahwa kita mempergunakan ketentuan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kalau seorang Mas Doni yang dengan background-nya juga terlibat pada hospitality dari satu grup usaha yang besar dan sekarang juga melanjutkan dan dapatkan kepercayaan sebagai wakil direktur utama dari orang boleh bilang suka atau tidak suka national flag carrier kita Garuda, pasti seseorang dan hadir di sini Eventory pasti ada sesuatu yang
dilihatnya. Karena karakter seorang pengusaha, dia melihat sesuatu. Apakah ada hoax atau tidak ada hoax? Ditambah lagi, saudara, tadi kita ngobrol-ngobrol, fansnya Agnes Monica. Saya bilang seandainya saya tidak di sini, barangkali saya ada di Zoom itu. Karena I'm one of. Dia bukan hanya seorang entertainer murni, memiliki darah seni yang luar biasa. Saya kagum atas karyanya. Karena seseorang bisa diukur dari apa kontribusinya dari karya-karyanya. Ambillah kita bicara khusus di eranya dia dengan konsisten seperti itu. Mereka seperti itu. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh CEO, direktur utama, pengusaha muda Rio Abdurrahman. Siapa yang di belakang layar bagaimana seorang Agnes Monica tampil dan bisa berkembang dengan baik. Yang tadi saya amati penyanyi baru itu, dia matanya melirik. Apakah Agnes Monica ekspresi wajahnya tidak suka atau dia suka? Dan dia begitu bersemangat karena Agnes Monica ikut manggut-manggut. Saya juga melirik. Bagaimana dia? Oh, dia manggut-manggut. Artinya oke. Saya harap seperti itu. Jadi kita harus menangkap body language-nya. Tidak usah diucapkan, tapi bagaimana sikapnya. Itulah seorang artis. Dan saudara sekalian, Inventory sebenarnya dilahirkan sebelum ada pandemi. Sebagai satu platform menjawab disrupsi 4.0 pada waktu itu. Mau berkembang. Saya yang tadi disebut oleh Rio, walaupun sudah mencoba menyesuaikan busananya, tapi tetap dianggap orang tua. Ya, memang usia tidak bisa dibantah. Saya harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang disebut sebagai 4.0 yang di tengah disrupsi, ada disrupsi, yaitu pandemi ini. Kalau saya lihat, justru kehadiran Inventory sebagai platform yang tadi disampaikan itu, seolah-olah saudara Rio melihat bahwa akan terjadi sesuatu. Karena ini sebenarnya bisa menjadi jawaban atas kondisi yang ada. Saudara sekalian, seorang tipologi manusia yang melihat sesuatu bencana, kemudian dia mengatakan, ya sudah, ini satu bencana, ya kita terima saja. Nerimo apa yang terjadi. Ada orang yang melihat, atau tipologi manusia yang kedua adalah yang menganut falsafah. Setiap ada persoalan, pasti ada opportunity. Dan tidak ada sesuatu yang semua gelap, tidak ada satupun titik terang. Paling tidak titik terang itu adalah satu harapan. Nah, tipologi manusia yang kedua itulah yang harusnya ada di antara kita semua. Dan saudara Rio melihat itu. Di tengah orang lain tiarap, maka dia melihat ada satu kesempatan, satu peluang, maka dia langsung tingkatkan. Maka pada hari ini, orang lain barangkali menutup kantornya dan memperkecil kantor dan ruangannya, tapi dia memperluas usahanya
dengan penuh satu keyakinan. Saudara, ada satu grup usaha. Ada satu grup usaha yang pada waktu krisis 97-98 dengan sisa dananya, kemampuannya, dia mengakuisisi saham yang lain di properti yang begitu besar dan dia bangun seluruh infrastrukturnya karena dia melihat ada sesuatu. Di tengah para developer yang lain tiada. Dia sibuk dengan konsolidasi, tetapi dia melakukan ekspansi. Dia satu-satunya yang mengambil sikap itu. Dan apa yang terjadi sekarang? Dia adalah pengusaha properti yang dari sisi penjualannya tertinggi di Republik ini. Ada sesuatu yang dia lihat dari para teman-teman saya yang lain di dunia ini, dia lihat dan sibuk bagaimana dia survive, bagaimana dia hidup. Saudara sekalian, kita melampaui perjalanan dunia, bukan hanya Indonesia saja. 97-98 itu krisis terbesar pada saat itu, sebelum pada saat ini. Dia kedua terburuk sebelum Great Depression tahun 30-an. Yang kita tidak pernah tahu. Tapi saudara, pada tahun 97-98 lahirlah pengusaha-pengusaha besar, kalau tidak disebut sebagai konglomerat. Siapa dia? Mereka yang melihat itu. Demikian juga pada era-era berikutnya. Dan saudara sekalian, kalau dalam usaha di tengah situasi seperti ini, maka dia yang kreatif, dia yang inovatif, dia bisa mempunyai keyakinan dan membaca situasi ke depan, maka dialah yang akan survive. Apa persyaratannya untuk itu? Pengusaha adalah risk taker. Perbedaan kami, para pengusaha, dengan ASN atau birokrat adalah karena keberanian mengambil risikonya berbeda. Kita terlatih untuk itu. Tetapi risiko yang calculated risk. Dua hal dilakukan oleh inventory, yaitu di tengah situasi yang seperti ini, dia tampil ke depan. Kalau berbicara dari sisi kompetisi, saingannya habis. Ada. Tetapi dari sisi idealismenya dia dapatkan, yaitu mengumpulkan talent-talent semua manajer, artis, dan sebagainya untuk bergabung. Ini pekerjaan yang paling sulit. Saya harus mengatakan, saya tidak mampu melakukan mengkoordinir itu. Memegang, mengkoordinir artis, apalagi manajernya. Masya Allah. Saya sesuatu yang tidak mudah pada zaman lalu, pada waktu lalu. Gak mudah. Mereka mempunyai ego yang kuat untuk dirinya atau kelompok. Salah tidak? Enggak. Sekarang ada platform ini, ada usaha dari inventory untuk mengajak serta semua. Satu hal yang saya minta adalah ada komitmen dari diri kita masing-masing untuk maju bersama. Saya bukan menganut faham sosialistis, tidak. Tetapi
kita jangan pernah break the rules, jangan pernah kita mengkhianati komitmen dan kebersamaan. Bahwa pada saatnya dia lebih maju dibandingin dengan yang lain karena kemampuan yang dimilikinya, itu sah. Tetapi kebersamaan itulah yang akan menjadi kunci untuk memenangkan sesuatu. Saudara sekalian, saya tidak mau mengajak saudara hanya untuk bermimpi di awang-awang tanpa ada sesuatu yang pasti. Tanpa ada sesuatu hal yang bisa kita jadikan satu harapan. Bohong saya kalau mengatakan bahwa ekonomi sudah baik. Bohong. Tetapi saya ingin yakinkan bahwa untuk Indonesia, we are on the right track. Triwulan keempat, kondisi kita saya yakinkan lebih baik dari triwulan 3. Salah satu adalah spendingnya akan cukup banyak di masyarakat. Dari mana? Dari pilkada. Nah, tidak bisa diingkar itu pilkada untuk pertemuan. Saya tidak mau main bahwa setiap orang dibayar, bukan itu. Tetapi uang beredar pasti cukup tinggi. Yang pada waktu lalu pilkada pemilu, artis meledak-meletup. Saya termasuk pada waktu yang lalu pun mencari artis, mencari I.O., mencari segala macam dengan penuh kesulitan yang saya hanya berpikir cari di Jakarta. Sekarang ada inventory yang menyebar dan merata. Tapi nampaknya ada sebagian yang begitu menyesali kenapa ada pandemi sehingga tidak ada kesempatan untuk dari sisi kepentingan ekonomi, dari sisi penampilan dan sebagainya itu tampil. Saudara harus sabar. Tidak ada satupun orang yang mengira, tidak ada satupun manusia yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Dan tidak usah disesalkan. Itu adalah kenyataan. Dan tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap menghadapi pandemi. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi dengan penuh keyakinan mengambil kebijakan yang sekarang harus saya sampaikan yang disebut secara sederhana gas dan rem, ada balancing. Contoh negara yang total main rem saja dilakukan lockdown, hancur ekonomi. Exception satu adalah Cina. Yes. Negara yang sangat otoriter di dalam mengambil tata negaranya. Dan cadangan devisanya luar biasa. Kita penduduknya banyak, devisa kita tidak banyak. Tetapi kita melepaskan begitu saja, memprioritaskan ekonomi, hancur kita. Makanya semua harus sadar. Membuat keseimbangan inilah yang luar biasa, sehingga Indonesia bukan negara yang terburuk. Bahkan termasuk kelompok negara di dunia yang baik atau terbaik di dalam pengelolaan ini. Saudara, saya tahu. Bukan saja karena saya dapat informasi, tetapi juga salah satunya adalah karena Rio Abdurrahman, Direktur Utama dari Intibios Lab. Nah, dia colek-colek itu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa tracing dan mendeteksi penyebaran dari COVID. Nah, saudara sekalian, dengan demikian, maka saya ingin sampaikan, saya ingin ajak, there is a hope. 2021 mungkin tidak sebaik
2018-2019. Tetapi dia harus akan naik. Dengan hadirnya vaksin, bukan saja vaksin yang dari China, bukan hanya vaksin yang dari Saudi, tetapi vaksin dari Eropa dan Amerika yang sudah dinyatakan dengan standar FDA bahwa lebih dari 90%, kalau tidak dinyatakan 95% keberhasilannya, itu satu harapan. Dan ini akan baik. Nah, saudara sekalian, di tengah situasi harapan itu, inventory hadir. Justru on the right time, dia mempersiapkan semuanya untuk menyambut di 2021 dan seterusnya. Tapi dengan catatan, situasinya akan berbeda dengan pada waktu sebelum pandemi, berbeda. Tadi juga sudah disebutkan, kita harus beradaptasi dengan tata kehidupan yang baru. Karena akan berbeda. Saudara sekalian, salah satu bentuknya adalah orang sudah akan terbiasa di dalam lingkungan yang terbatas. Walaupun ada yang gila-gilaan, tetapi itu sangat terbatas. Tidak akan. Orang akan lebih. Pada tingkat elit, pada tingkat tertentu dia akan terbatas. Tetapi ada hal lain juga yang bisa jadi catatan adalah, ini seperti gelembung yang sementara ini direm, begitu dibuka sedikit, langsung meledak. Saya kebetulan sama dengan Mas Doni melihat sekarang saya bisnis entertainment, Mas Doni bisnis penerbangannya, loncatannya, grafiknya nanjak, orang sudah jenuh. Orang haus hiburan. Hiburan apa sekarang? Secara virtual orang juga sudah ingin, paling tidak dia ingin melihat sesuatu. Saudara, ada beredar 40 hari lagi Natal. Kita dibawa berjalan-jalan di Eropa, memuaskan mata kita dan pikiran kita. Kita tidak bisa pergi ke sana bagi mereka yang suka pergi ke sana. Poin saya adalah, itu bentuk hiburan yang sekecil itu pun menjadi sesuatu. Nah, saudara sekalian, jadi yang pantang dilakukan oleh pengusaha adalah putus asa. Pasti ada jalan. Pasti ada peluang. Dan mari duduk bersama. Saya sungguh terganggu dan sedih manakala generasi muda kita, dia begitu mendambakan, begitu mengidolakan K-pop. Salah, enggak salah. Bahasanya pun kita enggak ngerti. Saya juga sangat sakit pada waktu mereka lebih memilih nonton drakor, drama Korea dibandingkan dengan sinetron. Persoalannya jangan salahkan mereka, salahkan diri kita. Ada sesuatu yang salah dengan kita. Sinetronnya tidak sesuai. Karena dulu begitu aja. Tapi saya juga jangan khawatir, saya setuju. Antara kreasi dengan bisnis, that's a two different things. I agree with you, Agnes. Tetapi dia pun harus berubah, bukan karena semata-mata karena dari sisi kepentingan bisnis, tetapi dia melihat berbagai hal, tidak monoton hanya itu saja. Semua harus berubah. Nah, saudara sekalian, inventory hadir di sini, dan kita bersyukur ada Agnes Monica. Bukan semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya. Saya berharap Agnes bisa melahirkan ribuan Agnes-Agnes yang dari daerah.
that is your job. Maka itu akan menjadi sesuatu catatan sejarah dan akan menjadi kebahagiaan tersendiri dan kepuasan yang tidak ada taranya. Biarlah yang muda melihat ada seorang Agnes, saya juga bisa. Dan disinilah Inventory hadir untuk itu. Rio dengan kawan-kawan, Ria dan semuanya, Mas Dadi, selamat. Saya kagum dengan Anda. Karena saya tidak mampu seperti yang telah Anda lakukan. Dan saya melihat visinya jauh ke depan. Sukses Inventory, mari kita sambut Inventory ini. Dan mari kita manfaatkan Inventory ini dari sisi apapun. Para pengusaha yang memerlukan influencer, datang ke Inventory. Para pengusaha yang membutuhkan melalui bukan di lapangan, tetapi membutuhkan di dalam dia marketingnya, datang ke Inventory. Para artis, para WIO, segala macam, bergabunglah. Kalau tidak, Anda akan terlambat. Karena di sini pasar dan komoditi, dalam tanda kutip, mohon maaf, itu dipertemukan. Disinilah hadirnya Inventory. Selamat Rio, selamat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung saya bukan penyanyi ya, cuma moderator. Lupa menyalakan mic, itu kesalahan fatal itu. Tadi kita tuh di Inventory dan grup gitu, kalau ketemu Pak Enggar cerita tentang bagaimana visi bisnis tuh kayak disetrum gitu. Kalau baterai itu kayak di charge. Jadi selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar dari berbagai masalah. Dan juga jangan lupa ada peluang dimanapun. Karena itu kita mau bicara tentang entertainment outlook gitu ya. Kalau biasanya teman-teman mungkin yang dari brand, dari agency, sering dapat outlook sifatnya sangat kuantitatif dari lembaga-lembaga research gitu ya, tentang rating, tentang advertising expense, tentang internet penetration dan lain-lain. Kita mau bicara yang lebih kualitatif, lebih membumi. Bagaimana entertainment di Indonesia menghadapi ini dan jalan ke depan. Karena itu kita mengundang pertama adalah Bang Doni Oskarya. Tepuk tangan buat Bang Doni. Bang Doni sekarang memang di Garuda ya, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia. Terus kenapa kita undang? Kenapa kita undang? Karena masih ada hubungannya antara airlines dan entertainment. Karena di setiap pesawat ada in-flight entertainment. Terutama di business class. Kalau di budget nggak ada. Roti aja jarang ya. Terima kasih Bang Doni telah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Kita juga pengen tahu bagaimana pengamatan Bang Doni tentang dunia entertainment. Mungkin ada data-data informasi yang bisa kita bagi pada hari ini. Yang kedua, seorang artis yang memulai dari, kalau yang tahu pasti rata-rata kolesterolnya udah tinggi ya. Tralala Trilili tahun 99. Siapa yang tahu? Nah, sering-sering cek kolesterol dan asam urat. Ya. Kemudian pernikahan dini tahun 2001 dan 2002 dan album yang membuatnya unstoppable. Ketika penyanyi ini beranjak dewasa dan mulai membuat satu album dewasa, bukan lagi sebagai penyanyi cilik. And the Story Goes, tahun 2003. Agnes Mo. Dan yang ketiga tentu CEO Inventory, Mas Rio Abdurrahman. Oke. Mohon karena kita pakai face shield, nanti mic-nya
didekatkan, tapi jangan khawatir itu covernya selalu diganti. Ini nggak natural nih. Hah? Ini nggak natural buat penyanyi. Oh, nggak natural ya, karena penyanyi harusnya biasanya gini. begini, iya. Mungkin nanti kita rancang deh satu face shield khusus buat penyanyi ya. Gimana caranya? Oke, kita mulai dari Bang Doni. Bang Doni dengan pengalaman panjang di media and entertainment, dan juga Bang Doni bisa melihat sinyal-sinyal dari industri lain, terutama yang digeluti sekarang airlines. Katanya airlines itu pulse ya, denyut gitu. Denyut kalau orang terbang sedikit ada apa gitu, dan ketika udah ada perbaikan, wah orang udah mulai terbang ya. Walaupun terakhir saya terbang pakai Garuda 2 minggu 3 minggu yang lalu tuh, yang tengah masih kosong tuh, bentuk protokol kesehatan ya Bang. Baik, kalau gitu kita minta share dari Bang Doni, ada waktu 10-15 menit untuk share kepada kita apa nih, bagaimana juga entertainment menghadapi tahun 2020. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini luar biasa, hari ini saya merasa senang sekali bisa mendapat undangan dari Pak Rio. Kebetulan Pak Rio ini adalah sahabat saya cukup lama. Memang agak aneh kalau lihat judulnya, saya sebagai Wakil Presiden Direktur Garuda Indonesia, tapi hadir di sebuah event yang menghadirkan dunia entertainment. Sebetulnya saya 21 tahun sampai hari ini bekerja di City Corps, di Transcorp atau CT Corps. Jadi sebagai CEO Hospitality and Entertainment City Corps. Nah kebetulan memang baru 8 bulan diminta untuk membantu Garuda Indonesia dalam melakukan proses mereview dan memperbaiki bisnis modelnya. Dan hari ini saya akan bicara mengenai how big is actually the entertainment industry. Jadi karena kita memang berasal dari industri entertainment yang merupakan salah satu backbone daripada City Corps, hari ini saya bisa sharing sedikit pengalaman saya dan bagaimana kita melihat evolusi di dunia entertainment ini from time to time, dan waktu ini juga tahun 2021 tentu kita akan memasuki juga proses evolusi yang luar biasa dan terutama sekali pasca daripada COVID ini. Sebelumnya saya mungkin karena beda saya dengan Pak Menteri, Pak Enggar adalah Pak Enggar seorang businessman yang tentu view-nya sangat jauh ke depan. Kalau saya juga punya view seperti itu, bisa saya diberhenti sama Pak CT. Jadi saya lebih sebagai provisional, kalau provisional tentu punya kalkulasi. Jadi bagaimana menghitung, memforecasting, membuat strategi, mengimplementasikan, dan melihat bagaimana memonitor implementasi daripada strategi yang kita buat. Karena itu basisnya adalah berdasarkan kepada research, survei, kemudian juga market trend. Jadi saya bisa sharing kepada teman-teman sekalian apa yang terjadi di dunia entertainment hari ini dan ke depan. Nomor satu adalah pertanyaannya tentu kalau kita bicara bisnis, karena saya yakin di sini mostly ada pelaku bisnis. Pertama sekali orang bikin bisnis itu tentu dia mengidentifikasi how big is the market size. Kalau marketnya kecil percuma kan kita melakukan bisnis. Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, karena waktunya pendek ya, jadi speednya agak cepat Pak. Jadi kalau kita lihat entertainment industry itu adalah satu industri yang kalau orang bilang dulu, kalau ada 5 hierarchy of human needs namanya, ada needs, kebutuhan manusia, itu nomor satunya basic needs, social needs, security needs, self-esteem, self-actualization. Entertainment masuk hari ini itu adalah menjadi basic needs. Artinya kalau kita bicara market sizing, itu adalah 300 juta penduduk Indonesia itu membutuhkan merupakan pasar bagi dunia entertainment. Ini kalau kita ngelihat dari sisi market size. Jadi kalau kita yang pelaku-pelaku di industri entertainment, mestinya kita berbangga diri, kita tidak salah memilih industri yang mungkin adalah salah satu industri yang market size-nya terbesar yang ada. Tidak ada satupun orang hari ini yang tidak membutuhkan entertainment. Ini satu key. Yang kedua, kita melihat lagi teman-teman sekarang, kalau kita sudah tahu market size-nya seperti ini, kita juga melihat ternyata industri ini from time to time dia melakukan evolusi. Ada 2 poin industri atau bisnis di dalam entertainment. Nomor satu adalah yang related kepada kontennya. Kontennya adalah industri. Jadi kita harus ingat ada konten kreator, orang yang membuat konten, itu satu bisnis yang memang merupakan bisnis yang sangat besar. Nah nanti saya akan cerita apa evolusinya dan bagaimana kita menyikapinya. Yang kedua adalah distribution. Jadi satu adalah kontennya, pelaku bisnis di bidang konten, satu bisnis di bidang
distribution. Kalau saya lihat tadi cerita mengenai inventory mungkin bisa masuk ke dua segmen ini. Dia punya talent yang bisa create konten, dia juga memegang channel distribution. Jadi dua ini merupakan bisnis yang menurut saya the future. Ya, jadi bisnis yang luar biasa sebetulnya. Jarang sekali orang meng-create satu bisnis yang konten dia develop, satu juga dia merupakan distribution. Nah, ini mungkin saya bisa cerita sedikit model yang berbeda daripada inventory adalah apa yang kami lakukan dulu di Transcorp. Jadi Trans dulu pada dasarnya TV, televisi, media itu bisnisnya adalah konten distributor. Jadi kontennya dibuat oleh production house, kemudian TV melakukan distribusinya, sehingga marginnya very small. Ini makanya saya bilang tadi Pak Enggar bilang Pak Rio cerdas, menurut saya luar biasa Pak. Karena memang pada dasarnya kemudian di Trans itu berevolusi mengatakan kalau gitu kontennya kita develop sendiri, kita juga distribusi sehingga marginnya buat kita. Nah ini yang dilakukan inventory menurut saya adalah mempunyai konten sendiri kemudian juga mendistribusikan kontennya sendiri. Nah ini dua bisnis yang menurut saya adalah future business. Lalu apa evolusi dan bagaimana kita mengantisipasi terjadinya perubahan ini? Menurut saya, satu adalah bahwa konten berevolusi dengan sangat cepat. Jadi para kreatif, para kreator, para konten kreator itu juga harus mau menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kalau kita terjebak dengan model-model lama sebelum terjadinya multi distribution channel, kita tentu akan tertinggal. Kita bayangkan industri yang paling cepat, yang harus teman-teman ingat adalah industri yang paling cepat melakukan evolusi di dalam distribution channelnya adalah industri entertainment. Anda bayangkan hari ini para industri di sektor real baru bicara mengenai omni channel, ya O2O, online to offline, tetapi entertainment sudah melakukan itu jauh sebelumnya. Ya, kita di dunia entertainment sudah melakukan O2O dari jauh sebelumnya. Kita mengenal on air dan off air. Ya, sekarang industri-industri lain baru mengikuti dengan omni channel O2O, online to offline. Nah, ini menurut saya bahwa di sisi konten, karena banyaknya distribution channel ini menyebabkan tadi bahwa konten pun berubah. Trennya ke depan akan terjadi evolusi. Saya ingat sekali waktu 4 tahun yang lalu atau 5 tahun lalu saya datang dengan salah satu sutradara, saya bilang, Anda harusnya sudah bisa bikin TV sendiri. Kenapa? Dengan YouTube channel Anda bisa bikin YouTube TV. Tapi waktu itu dia belum believe. Kemudian saya datang lagi kepada satu artis, saya cerita sama dia, kita bikin TV. Dia juga belum believe. Tetapi ada satu artis yang sampai hari ini masih intens dengan saya develop, saya bantu. Dia punya mungkin the biggest ya hari ini itu platform entertainment di Indonesia yang menghasilkan uang yang luar biasa. Artinya proses evolusi di dalam industri ini harus kita ikuti. Ini nomor satu. Yang kedua menurut saya ke depan teman-teman sekalian kita tidak usah khawatir dengan pandemi ini. Kalau kita lihat outlook tahun 2021 banyak distribusi konten baru yang akan muncul yang harus kita antisipasi. Contohnya adalah kalau kita melihat industri entertainment ini dari dua market, satu adalah mass product, yang keduanya adalah special interest product entertainment, yang akan lebih dominan ini adalah akan muncul banyak-banyak event, ya, banyak-banyak event yang high end, ya, yang high end, kemudian yang engagementnya tinggi, tetapi juga cost-nya tinggi. Misalkan kita bikin konsernya Agnes Mo yang penontonnya cuma 100 orang tetapi di charge 15 juta. People will buy. Tetapi including di dalamnya swap dan segala macam. Ya, contoh. Orang akan beli. Kita bikin lagi event small event yang high end small event ini akan terjadi. Party, ya. Kemudian konser music, anything yang related kepada high end itu tahun depan itu naiknya akan sangat signifikan. Ini nomor satu yang mesti kita antisipasi. Artinya inventory harus melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis yang luar biasa dan marginnya luar biasa. Ya, brand juga akan put. Karena apa? Karena target marketnya clear. Kalau misalnya kita bikin konser Agnes Monica, banyak yang brand yang mau masuk. Apalagi segmen penontonnya yang high end. Ya. Nah ini kan nggak ada persoalan sebetulnya. Kalau orang udah di swap, semua kita juga confidence untuk kumpul ya kan. Nah ini satu peluang bisnis yang menurut saya ke depan akan luar biasa. Yang kedua, menurut saya juga yang akan sangat tinggi adalah diversifikasi di dalam animasi. Animasi ini juga akan meningkat dengan sangat signifikan. Kita harus juga mengantisipasi para animator ini juga inventory harus mulai juga melakukan kurasi terhadap para
animator-animator Indonesia karena ini future, masa depan bagi dunia entertainment Indonesia ke depan di dunia animasi. Kemudian yang berikutnya lagi menurut saya ke depan yang akan boostingnya juga sangat tinggi adalah media-media alternatif yang hari ini sudah dimulai, tetapi memang kontennya belum menjadi reguler. Ini juga mungkin Inventory juga mulai bisa membuat semacam TV YouTube yang kontennya memang reguler. Ya, kita juga saat ini sedang melakukan itu, tetapi ini opportunity juga luar biasa. Artinya kalau hari ini YouTube itu isinya kontennya sangat variatif, mungkin kita bisa yang bikin konten yang memang reguler ada konten yang sama. Jadi sebetulnya banyak peluang bisnis ke depan yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bang Doni. Kalau pelaku bisnis ngelihatnya lain ya, langsung. Ada 3 peluang. Pertama adalah high end, karena ini related, saya baru baca survei McKinsey tentang media bahwa 39% orang kaya di Indonesia itu mereka akan sama aja spending untuk entertainment, termasuk out of home entertainment, dining, party gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi peluang. Yang kedua adalah animasi karena seiring dengan evolusi teknologi yang dimiliki masyarakat. Semua orang rata-rata pegang smartphone. Ya, dan yang ketiga adalah bagaimana konten-konten yang terkurasi dengan baik di platform YouTube. 3 itu akan menjadi salah satu celah peluang di masa depan, dan tentu akan banyak lagi peluang yang bisa kita gali. Kalau ngomong-ngomong YouTube, Bang Doni, selain kalian promosi, ini kita punya. Ada Territory, teman cerita Inventory, ada beberapa artis yang kita undang, begitu juga pelaku industri, baik promotor, I.O., dan lain-lain. Oke, terima kasih Bang Doni. Sekarang kita ke Agnes. Thank you Agnes sudah datang ke sini. Iya. Album And the Story Goes 2003, sekarang 2020. Ini cuman pengen ngetes dulu nih, kedengeran kan ya suaranya? Kedengeran Iya, ya? cek dulu Ini gimana tim. kalau penyanyi soalnya harus gitu. Cek dulu yang di belakang bisa kedengeran apa enggak. Cek sound, cek sound. Cek sound, cek. Coba kunci C minor. Oke ya, clear ya suara And the kita Story clear. Goes 2003. 3, Saya sekarang aja lupa. Ya 2003. 2003. Iya, 2003. Dan sekarang 2020, 17 tahun. Ya. Unstoppable. Kalau hari ini melihat perjalanan sampai ke 2013 saja, kira-kira apa poin lesson learned paling penting yang dirasakan Agnes sekarang? Mungkin bukan cuman sampai ke tahun 2013 ya, tapi sampai sekarang. Iya. Ya. Banyak orang yang tanya sama saya, Agnes kok bisa sih udah 28 tahun di... Oh, 28 tahun berarti ya? Padahal saya masih 21 loh. Oh, surplus 7 tahun. 28 tahun berkarya tuh saya bingung kadang-kadang. Padahal saya masih 21. But anyways, apa sih fuelnya? Gitu kan, Ya, selalu apa ditanya, bahan kok bakarnya bisa itu? 28 tahun? Fuelnya itu satu, authenticity. Oke. Mungkin apa ya, kalau dari entertainers kita itu kan bukan hanya pelaku bisnis, artinya pelaku bisnis itu kan kita mindsetnya adalah revenue, profit ya kan. Cuman kalau untuk artist seperti kita, entertainers, fuelnya itu adalah art, Ya. our art. Jadi Ya. kita punya kepuasan itu bukan hanya dari money, bukan hanya dari income, walaupun of course it's a big part of it. Ya. Tapi itu bukan yang utama. Tapi gimana caranya kita bisa produce atau create art yang authentic, Ya. ya karena itu yang selalu saya make sure, dan puji Tuhannya saya punya tim keluarga yang begitu support art saya yang authentic, ya kan. Dan itu apa ya, authenticity itu kan comes from within, dan itu harus diprotect, ya kan. Saya ingat banget sempet gitu, karena biar gimana, manajemen saya juga saya yang punya sama kakak saya, jadi saya bukan hanya cuman mesti mikirin musiknya tapi bisnisnya. Begitu saya gabung, saya kebingungan sendiri. Di studio saya mikirin, oh gimana ya caranya nulis lagu yang diterima sama masyarakat, itu nggak bisa. Oke. It doesn't work like that. Dan pada akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa art and business, they support each other, Ya. tapi nggak bisa Nggak dijadiin bisa satu. Ya.
Oke. Pada saat lagi saya di studio, saya harus pakai hat a musician, an artist, an entertainer mungkin di atas stage. Pada saat di ruang meeting sama kakak saya, baru kita mikirin gimana caranya untuk strategize the art. Tapi nggak bisa di dalam studio tuh kita mikir, pada akhirnya I call that corrupted art. Ya. Tapi pada saat yang sama orang sering bilang tentang market validation, Agnes. Yeah. That our work is validated by market. How do you say that? Yeah, sometimes you gotta make your own market. Okay. If you can't, Fine. Make your own market. If you can't join them, just make your own. Dan itu yang saya dan kakak saya selalu berusaha untuk terapkan. Kita jadi trendsetters. Nah itu lagi makanya kenapa saya bilang ya kayak yang tadi ya, maksudnya art itu comes from within. Sama kayak kalau kita di pesawat, kita mau kasih masker yang emergency, itu dibilanginnya suruh maskernya taruh ke kita dulu. Ini kan kita ngomong sama pesawat, jadi kita pakai analoginya pesawat lah ya. Pesawat itu kan kita masknya itu harus ditaruh ke kita dulu baru ke orang lain. Art is the same thing. Kita harus punya fuel, authentic art dulu dari kita, yang tidak corrupted, baru kemudian art itu akan jadi honest yang bisa diterima oleh masyarakat, bisa didengar sama masyarakat. Nah, problemsnya adalah ini pada akhirnya masuk ke kenapa saya dan partners kita mencoba untuk meng-create platform Eventory ini. Problemsnya adalah ya balik lagi ke demand and supply. Bagaimana caranya musician ini bisa stay authentic terhadap artnya kalau demand-nya nggak ada? Ya, oke. Gimana caranya? Atau demand-nya itu monopolized oleh platform tertentu. Misalnya hanya TV aja. Kalau sekarang mungkin ada YouTube, ada TV, ada apa segala macam ya. Tapi kita berusaha lagi pengen create platform yang tidak monopolized. Makanya supaya kita bisa protect this authentic art, ya kan? Bukan corrupted art, this authentic art. Kita create Eventory yang dimana bahkan artis yang punya mungkin lebih segmented artnya, tetap ada platform yang bisa melihat mereka, gitu. Nah tidak tersisihkan oleh kaidah-kaidah pasar gitu ya. Iya, walaupun of course dua-duanya penting, cuman nggak bisa disamakan. They support each other. Saya ingat banget waktu itu waktu itulah pada saat lagi Spotify bahkan belum ada ya, iTunes juga belum terlalu terkenal. Kita cuman fokus on CD stores. Tapi waktu itu saya sama kakak saya udah ngelihat, men, ini kayaknya CD store sudah bakal tutup deh. Karena saya ngelihat kalau ke mall, saya nggak lihat orang ke CD stores lagi. Dan biasanya orang yang mau ke mall juga, maksudnya ya nggak gue mau ke mall karena gue mau ke CD store. Udah nggak gitu lagi. Jadi kita coba cari cara. Kenapa? Ya, kita coba cari cara gimana caranya supaya my authentic art tetap bisa distributed properly, ya kan? Nah itu kita create waktu itu digital cards, terus udah gitu kita kolaborasi sama kayak misalnya restoran-restoran fast food yang menyajikan fast food, terus udah gitu kita jual CD-nya bukan di CD stores tapi di mini markets. Itu makanya saya bilang ya, art and business they support each other, tapi mereka nggak bisa dijadiin satu. Pada saat lagi saya di studio, saya harus bisa ini. Nah makanya kenapa itu lagi yang mungkin alasan saya dan juga partners, gimana caranya supaya kita bisa protect the business, tapi at the same time we protect the artist. Jadi mereka nggak usah mikir, aduh gue di studio, gue mau nulis lagu apa ya yang sekarang jadi tren, karena tren itu kan terus-terusan berubah gitu. Itu. By the time lagunya keluar, masyarakat seleranya udah ganti. Iya, jadi emang ya platform yang di Eventory ini ya pada akhirnya kan jadi tidak monopolized ya jadinya gitu. Banyak sekali event organizers atau pelaku bisnis yang mau nyari events atau local artists itu bisa di situ. Gitu. Tapi nggak gampang kan? Apalagi mungkin bisa diambil pelajaran ketika Agnes sekarang udah masuk ke international music industry, bagaimana ceritanya tuh? Again ya, waktu itu saya pernah tahun 2000 kalau nggak salah 2011 pada saat lagi Lady Gaga waktu itu lagi naik banget ya kan. Mind this, Lady Gaga can only be Lady Gaga karena dia menciptakan marketnya sendiri. Saat itu dance music belum ada.
semuanya pop atau rock. Jadi tadi balik lagi ke tadi ya, marketnya gimana ya, just make your own market ya. Susah, nggak ada yang mudah, tapi bisa. Pada saat waktu itu saya sempat kayak gini, aduh saya lagi di studio, apa kita bikin lagu dance aja ya? Karena trennya lagi Sedang ke dance. situ. Iya. And this is so crazy. Saya ngarang lagu apa segala macam udah sama produser saya. Begitu di booth, it's almost like my body rejected it. Karena it's not me. Feel-nya itu nggak ada karena feelings-nya nggak authentic. It's almost like my body rejected it sampai pada saat lagi saya nyanyi lagu tinggi, padahal saya tahu vocal range saya besar Cukup, sekali. iya. Itu sampai kayak ke strain. Because my body rejected it. And makanya artists ya kayak talent singers, we move quite differently. Karena we really listen to our body, our energy gitu ya. Nah itu yang saya nggak pengen kejadian sama orang-orang lain atau talent saya. Mungkin ada orang yang, aduh Agnes, gue tuh nggak suka pop, gue tuh sukanya R&B. Aduh gue nggak suka dangdut, gue sukanya klasik. Kita pengen protect itu supaya mereka nggak perlu harus ke studio berpura-pura Yeah. hanya untuk satisfy the market, Ya, gitu. ya. Poin penting banget tuh. Bon, Thalia, Cinta, dengerin ya. Yeah, Make your own market, jangan it's so khawatir. important. Ada inventory. Dan itu yang dihargai ya, sama pada saat lagi saya di sana, begitu mereka lihat saya bisa nulis, saya bisa kasih tahu, oh no, like that's not me, I don't like this one, I know this, I want this one. Mereka justru sangat appreciate karena mereka menurut mereka, okay, this is an artist yang tahu what she wants, bukan yang tinggal disetir atau tinggal didandanin kayak Barbie doll gitu. Ya, jangan jadi Barbie doll. Ya. Jadilah artis. Oke, tepuk tangan untuk Agnes Mo. Very strong statement dari Agnes. Bikin market sendiri, authenticity, dan itu yang membuatnya tidak hanya bertahan tetapi juga terus berkembang selama 28 tahun walaupun usianya masih 21 tahun. Jadi ada surplus 7 tahunnya. Oke, sekarang terima kasih Agnes, kita ke Om Rio dulu. Gimana nih, Inventory sebagai platform kolaborasi industri hiburan melihat 2020 dan bagaimana kita melihat 2021. Silakan Om. Oke, terima kasih. Kita asik mendengarkan ini kan, tausiah ilmu tinggi ini kan. Kita yang ilmu-ilmu jalanan ini tadi kita dengar bagaimana otentik Agnes itu art, dan kita dengar bagaimana otentik Kang Doni ini art gitu kan. Jadi sisinya satu art seni, satu ads dagang nih, advertising ya. Jadi dari kedua ini kita bisa kolaborasi Inventory. Sebenarnya kita mau sampaikan bahwa pandemi ini warga event, warga orang entertainment ini sebenarnya adalah orang yang tinggal di pesisir pantai ketika tsunami COVID itu menghantam dunia. Jadi orang yang paling pertama merasakan dampaknya itu adalah orang-orang di industri ini, gitu. Tapi kita ngelihat gitu bahwa teman-teman cepat beradaptasi karena mungkin backgroundnya mungkin teman-teman ini adalah orang-orang kreatif ya. Adaptasi yang dijalanin ya, adaptasi terhadap protokol kesehatan, cost juga kita sesuaikan. Banyak hal lah yang kemudian teman-teman melakukan adaptasi. Bahkan kita ngelihat banyak sekali konser-konser on air, virtual konser segala macam, cepat kita beradaptasi gitu. Mungkin kita tidak langsung dipenuhi gitu, tidak dipuaskan karena kita melihat konser off air, kemudian kita berharap hal yang sama di on air. Tentu itu tidak apple to apple gitu. Tapi menurut kita shifting yang terjadi di online ini itu akan menjadi market baru nanti gitu. Ketika suasana kembali normal, mungkin transisinya adalah omni channel gitu, online offline. Tapi nanti begitu suasananya normal, maka ini akan menjadi ladang bisnis baru gitu. Nah,
yang kita ingin sampaikan sebenarnya teman-teman semua buat 2021 daripada kita tadi Kang Doni udah menyampaikan banyak hal, juga Agnes menyampaikan trik and tips gitu, bahwa daripada kita mengutuk badai hari ini, lebih baik kita menyiapkan pelangi yang akan datang ke depan ini. Kita ingin di platform Eventory ketika badai itu terjadi, kita langsung migrasi dari yang tadinya kita mau bikin talent search di offline seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain, sebut saja Idol dan lain-lain. Kemudian kita mencoba dengan di rumah aja challenge gitu, yang akhirnya kita menghasilkan Bon, Thalia dan Cinta yang tengah kita garap under manajemennya Eventory. Tapi menurut kita teman-teman yang ada di daerah gitu ya, yang ada di pelosok-pelosok tuh luar biasa bagus-bagus sekali, luar biasa sangat talented. Hari ini di kita sudah join kurang lebih hampir 12.000, dan kalau kita refer kepada apa yang disampaikan oleh Kang Doni tadi, bahwa mungkin ini baru 12.000 talent yang ada dalam listing. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang lebih besar ke depan, bahwa ini sebenarnya adalah 12.000 konten yang sudah ada di dalam platform Eventory. Yang kalau misalkan setiap orang kemudian menghasilkan 2-3 konten, artinya tinggal dikali sekian puluh ribu konten yang akan ada di dalam platform Eventory. Itulah yang sebenarnya tengah kita siapkan, gitu. Tidak cuma sekedar create konten karena kita bersama. Kalau kemudian ada citizen journalism, maka di artis juga ada gitu, bahwa semua orang bisa bikin konten, tinggal kita bikin satu rumah di mana kita bersama gitu. Itu yang kita ingin siapkan buat teman-teman semuanya di 2021, sehingga badai besar ini mestinya membuat kita menjadi bersama, bukan membuat kita makin mementingkan diri sendiri gitu. Kita belajar dari negara-negara besar yang ketika ada badai besar menghantam atau cobaan-cobaan besar menghantam negara tersebut, membuat mereka justru membangun nation branding yang bagus ya, culture branding yang bagus, seperti Jepang. Berapa kali dia dihantam oleh berbagai macam bencana segala macam, malah membuat dunia makin yakin betapa hebatnya kebersamaan Jepang. Kita ingin Eventory menjadi inisiasi gitu, bersama-sama, bukan karena Eventory-nya, tapi karena industri ini membutuhkan kebersamaan untuk bisa bangkit bersama. Banyak sekali isu-isu yang mesti kita selesaikan ke depan dalam kebersamaan ini. Kita ngelihat di negara-negara luar, orang yang mungkin bisa punya, saya diskusi kemarin dengan Mas Yofi Widianto, dia cerita bagaimana di negara-negara lain ada dia bisa punya 2 single aja, dia sudah bisa beli pulau, bisa beli kastil gitu. Di kita udah punya banyak, kita masih berjuang aja untuk hidup gitu. Banyak hal-hal yang ke depan perlu sama-sama kita perjuangkan gitu dalam industri ini gitu. Yofi Widianto barangkali kita bilang, kebetulan ada Bedi di sini juga cerita, dia streamingnya 500 juta. Ditonton oleh 500 juta, artinya itu terbesar di dunia. Tapi mungkin mengenai legal apa segala macam, justru pada saat pandemi, pada saat online menjadi ke depan, ke tengah-tengah, itu menjadi isu yang perlu kita angkat, kita bicarakan. Tentu kita tidak akan masuk ke ranah yang lebih jauh. Yang paling utama adalah kita bersama dulu gitu. Kita sama-sama, kita berkumpul, kemudian kita sharing knowledge, kita sharing network, kita mau saling membuka akses pasar, supaya dari situ dalam kebersamaan itu kita bisa melewati hal-hal besar, ujian-ujian besar, termasuk pandemi ini. Mungkin itu yang bisa awal kita sampaikan. Baik, terima kasih Om Rio. Tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita pada sore hari ini. Jadi dalam waktu singkat itu, kalau makanan Jepang tuh bento ya, bento yang padat bergizi gitu.
insight dari sisi industri, maupun bagaimana Agnes tadi merefleksikan perjalanannya dan melihat bahwa selama kita punya authenticity, bekerja keras untuk create our own market, itu semua bisa dijalankan. Dan tadi Om Rio melihat bahwa bagaimanapun industri itu ada waktunya berkompetisi, ada waktunya bersama, dan krisis ini tentu salah satu suasana atau momentum yang tepat untuk kita berkolaborasi nih supaya sama-sama industri ini selamat dan kita bisa melangkah ke tahun yang akan datang. Oke, kita udah mengumpulkan juga pertanyaan ini sebelum ke Q&A pada para hadirin yang hadir di Inventory It's Tower lantai 16 ini. Kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman follower Instagramnya Inventory. Dan yang nanya semua kebetulan tanyanya ke Agnes. Jadi belum ada yang tanya ke Bang Doni. Makanya Bang Doni Instagramnya bisa... Bang Doni Instagramnya kita aja yang manage, Bang. Jualannya. Gimana? Bisa ditampilkan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen, katanya netizen yang maha benar. Oke, kita tunggu. Kalau perlu saya bacakan nih, saya izin dulu di sini. Hai, saya Azalia dari Bandung. Mau nanya nih, selama 28 tahun berkarya, pengen tahu apa sih kritik dan pujian buat diri sendiri untuk sejauh ini? Oke. Halo Kak Agnes, aku Depra. Aku mau tanya dong, bagaimana sih tantangan yang dihadapi para perempuan di industri musik dan bagaimana komentar Kak Agnes mengenai eksploitasi perempuan di industri musik juga? Halo Kak Agnes, aku Gezia. Aku mau nanya gimana sih caranya ngejaga totalitas terutama di tengah kerja sama tim yang mungkin gak semua orang di dalamnya itu totalitas juga. Kasih Kak. Oke. Itu 3 pertanyaan yang keren-keren banget nih. Mereka rasanya mengikuti Agnes juga cukup lama karena bisa menyampaikan pertanyaan yang seperti pertama, itu. yang kedua apa ya? Soalnya Yang nggak pertama begitu itu kedengeran. kritik dan pujian kepada diri sendiri. That's actually a hard question. Atau yang kedua adalah isu eksploitasi perempuan di industri musik. Oke. Dan Kalau saran dan kritik terhadap diri sendiri, mungkin gini ya, kalau I can say something to the younger Agnes ya, adalah don't be too perfectionist. Mungkin itu ya, karena akhirnya saya belajar gitu. Saya belajar bahwa my best experience itu justru comes from my mistake. Gitu. Jadi nggak pernah takut untuk gagal. Mungkin itu my biggest saran dan kritik buat diri saya sendiri gitu. Kalau pujian buat saya, I feel like my goal in life itu on point. My goal in life itu nggak pernah untuk jadi famous. Kan banyak orang yang nanya sama saya juga tuh, Nas gimana sih caranya bisa punya followers banyak di Instagram? By not trying to get followers. Ya. Gimana caranya to be famous dan konsisten by not trying to be famous. Ya. Gitu, karena again balik lagi ke authenticity itu ya. Orang tahu gitu pada saat lagi karya kita itu dimunculkan karena kita pengen cuman semata-mata pengen ngetop, atau memang karena we love the music, we love art gitu. Jadi itu pujian ya itu kali ya. Saya berani mengatakan no pada saat memang itu nggak relate sama saya, dan my goal in life is to be happy and content gitu. Whether it's in music, in art, in business, atau ya in personal life gitu. Paling itu sih. Terus apa lagi tadi? Yang kedua adalah mengenai eksploitasi perempuan. Ya untungnya banyak sekali kita di zaman yang nggak lagi hidden. Itu bagusnya adalah seperti itu, dengan adanya social media, terus udah gitu banyak sekali perempuan-perempuan termasuk saya yang sangat vokal untuk represent women dan finding strength in women's vulnerability gitu. Kalau dulu kan seolah-olah kalau perempuan itu cengeng ya kan, terus perasa, seolah-olah itu tidak baik. Padahal sebenarnya justru
our vulnerability itu justru our strongest suit gitu, karena kita nggak perlu, kita nggak takut sama our own feelings, kita nggak takut sama kegagalan, kita nggak takut sama air mata gitu. For me itu the strongest suit of a woman gitu. Well anyways, back to the question. Kita di digital world yang sekarang semuanya terbuka, semuanya kelihatan dan ketahuan gitu. Mau ada apa-apa ada yang ngerekam, mau ada apa-apa ada yang ngomong gitu kan. Ada yang bisa nge-tweet. Jadi bagusnya adalah seperti itu. Dan ada movement seperti kalau di Amerika ada kayak Me Too movement yang memang supporting women. Kalau buat saya, empowering women yang paling penting adalah by giving women choices. Itu buat saya the most important thing yang bisa kita lakukan sebagai manusia, baik dari another woman atau baik dari laki-laki ya. Laki-laki yang feminis itu adalah by giving women choices. Kalau mereka mau jadi ibu rumah tangga, it's okay if that makes you happy. Tapi kalau kamu pengen jadi wanita karir and you don't want to have kids, it's fine too if it makes you happy. Jadi mungkin ya apa ya, itu yang perlu kita mulai respect women's choices, including the entertainment business. Kalau mereka pengen rambutnya panjang dan pakai dress dan pakai heels, it's a woman, she's a woman. Tapi kalau ada yang cuman pakai kaos, jeans dan sneakers seperti saya misalnya, it's okay because it's our choice too. Jadi paling mungkin itu kali ya, respect of dan for keluar women's dari choices. stereotype itu ya yang selama ini ada ya. Ya, standard of beauty-nya udah beda ya. Oh. Standard of beauty-nya harus dari brain, bukan dari outer. Pertanyaan ketiga tadi menjaga totalitas tim. Ketika di dalam industri ini kan nggak sendiri. Ada manajemen, ada dancer, ada bagaimana menjaga. Karena orang kan visinya mungkin lain-lain, energinya lain-lain. Gimana Nas? Itu yang paling susah. Ya. Karena saya percaya teamwork makes the dream work. Ya. Oh. Dan makanya kenapa saya sama tim itu very... What's the word ya? Picky. Oke. Karena istilahnya gini, saya ngelihat perjalanan karir saya itu seperti kayak naik gunung. Kita naik gunung mendaki sendiri aja capek. Gimana kalau kita mendaki sama orang yang males? Itu kayak kita mesti nyeret-nyeret orang lebih capek lagi. Dan makanya kenapa saya sama kakak saya make sure bahwa orang-orang yang di sekitar kita itu lebih baik kita cuman punya 5-6 orang atau small teams yang punya visi dan misi, dan bukan hanya visi dan misi, pace yang sama. Pengen melaju yang cepat juga gitu. Bukan hanya cuman istilahnya kita punya 20 people in the team tapi yang kerja cuma 3-4 orang, ya sama aja gitu kan. Itu cuman ngabisin duit doang buat gajiin orang yang nggak kerja. You know, so I think that's the most important thing ya, finding the right people aja sih. Oke, aplaus buat Agnes. Kita bisa lihat visi baik refleksi diri maupun bacaan kepada industri. Dan selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman media yang mengikuti acara ini via Zoom. Oke, untung ada yang buat Pak Bang Doni. Tapi kita, sorry ya, ke Agnes dulu. Dari aditliputan6.com mau tanya, bagaimana Agnes memandang Inventory sebagai wadah pencarian bakat di Indonesia dan juga sebagai media untuk mengumpulkan para musisi untuk berkarya? Apa harapan Agnes buat Inventory? Dari aditliputan6.com. Silakan. Iya, thank you Mas Adit dari Liputan 6. Kita nggak mau ngomong kalau kita itu udah perfect ya. Kita pengennya berjuang dan maju bareng gitu bersama-sama. Tapi first step-nya adalah ini. First step-nya bagaimana caranya melindungi talenta-talenta kita yang banyak banget di Indonesia. Dengan authentic art-nya mereka, tapi juga at the same time membantu pelaku bisnis, misalnya event organizers atau segala macam yang pengen mencari talent di their local towns. First steps-nya adalah ini, gitu. Apakah udah perfect apa belum ya? We're progressing as we go, tapi this is the right first step menurut kita.
Oke, thank you. Dari Wisnu, Harian Kompas. Pertanyaan buat Agnes, ada sejumlah musisi masih berprinsip belum akan masuk ke format konser online, walaupun sebagian menganggap tampil secara daring adalah pilihan yang mungkin di masa pandemi ini. Nah, menurut kamu apakah konser-konser secara daring bisa jadi pilihan yang sustainable dan bisa diandalkan, terutama dari sisi bisnis? I feel like it's too soon to tell ya. It's really too soon to tell. Karena kalau menurut saya gini, kenapa datang ke konser itu orang tetap masih datang ke konser walaupun mereka udah punya CD-nya. Karena it's a different experience. Kalau orang cuman mikirnya, oh gue pengen dengerin musik aja, mereka nggak akan go to concert. Mereka udah ada CD-nya kok, mereka tinggal ini aja, setel aja di mobil atau di rumahnya. Tapi there's something else yang kita nggak bisa bohongin, human senses ya, penglihatan, maksudnya indera-indera kita yang pada saat kita lagi di konser itu semuanya bekerja. We feel the lighting, we feel the sweat, the heat gitu kan. Nonton ininya artisnya, mendengar suara asli artisnya. Jadi I don't know to be honest if it's sustainable or not, karena beda yang nonton di situ sama yang nonton di TV. Tapi apakah it's the next best step? Yes. Apakah itu the best? I don't know yet. It's too soon to tell. Nah, sekarang buat Pak Doni nih, Pak Doni dan Om Rio. Bagaimana, apakah pola kerja hibrid kemungkinan besar akan menjadi tren di dunia entertainment setelah pandemi COVID-19? Oke, sebelumnya mungkin saya tadi menangkap ada satu statement Pak Rio yang menurut saya itu value-nya sangat luar biasa. Mungkin supaya masukan insight saya, karena tadi kan perannya sangat clear ya. Ibu Agnes dengan Mbak Agnes dengan apa namanya Kak dengan Agnes juga nggak apa-apa. Kak Agnes juga boleh. Saya kebiasaan Kan masih panggil 21. wanita ibu jadi susah. Ya, jadi Kak Agnes tadi sudah dari sisi artnya, saya melihat bagaimana valuasi dan monetizing daripada apa yang sudah di-create oleh Inventory. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, sebelum saya lupa. Menurut saya kalau hari ini kita punya 12.000, ada satu perubahan tren yang luar biasa yang menurut saya ini satu poin yang harusnya di leverage maksimal oleh teman-teman di Inventory. Kalau 12.000 yang ada hari ini di dalam Inventory, kalau masing-masing mereka punya 10.000 followers, itu kita punya 120 juta digital asset. Dan harus dibayangkan bahwa tren ke depan bagi para pemilik brand, mereka shifting dari macro influencer kepada micro influencer. Kenapa? Karena di micro influencer itu engagementnya lebih tinggi dan orang merasa bahwa itu tidak dibayar. Jadi ini sebetulnya saya pernah ingin sekali punya ini ya. Jadi ini sebetulnya adalah big business ke depannya. Karena tadi dijelaskan bahwa even di dalam situasi COVID hari ini, itu spending iklan juga bergeser dengan sangat luar biasa ke ke alternatif media. Karena itu mungkin sebagai masukan aja buat teman-teman di Inventory, ini yang namanya digital asset dari 12.000 yang hari ini kita punya, itu sebetulnya tinggal kita monetize menjadi sebuah uang yang sangat besar. Ini sebelum saya menjawab ke yang tadi. Yang kedua adalah mengenai hybrid di dalam dunia entertainment. Pada dasarnya menurut saya tadi, kalau hybrid ini didefinisikan sebagai distribution channel, ini memang tidak mungkin lagi dinafikan. Ya, bahwa akan ada yang namanya O2O, omnichannel, itu pasti akan terjadi. Tetapi sejauh mana impact-nya masing-masing punya market sendiri. Kalau kita melihat total viewers, tentu dia akan mainnya di digital. Tetapi kalau kita berhitung size, ya, kemudian size bisnisnya, impact-nya belum tentu yang offline ini akan kalah. Pada akhirnya saya sepakat dengan Mbak Agnes, pada akhirnya ke depan itu even online konser itu hanya complementary daripada offline konser. Pada akhirnya orang tetap akan lebih tadi feel bahwa konser itu experience, the whole experience orang datang ke sana. Jadi menurut saya ini tidak akan pernah bisa tergantikan, karena itu memang kita harus punya dua-duanya. Tetapi ini lebih kepada complementary untuk additional income. Kalau saya kan lihatnya income aja, ya, karena kan businessman selalu bangunnya Inventory ini di satu sisi tadi ada idealisme, di satu sisi lagi namanya perusahaan tentu to increase shareholder value. Dia harus terlihat secara financial perspektif, dia harus growth. Karena itu menurut saya
ini harus di-combine dua-duanya. Tetap kita harus punya yang yang offline, tapi kita juga punya yang online. Tetapi yang paling penting hari ini adalah seberapa besar kita punya digital asset. Ini yang harusnya segera kita monetizing kalau kita punya 12.000 dan valuasinya juga tentu akan luar biasa. Mudah-mudahan saya boleh masuk di inventory ya. Jadi terima kasih Pak. Inventory dan mungkin manajemen Agnesmo juga ya. Waduh. Ada tawaran lagi? Om Rio, gimana nih antara offline dan online? Apalagi Om Rio nih sejak 98 tuh menggeluti bisnis I.O. Dari mulai aktivasi brand di pasar becek sampai nggak tahu yang paling gede apa. Gimana Om ngeliatnya? Dari kaki 5 sampai bintang 5 ya. Oh ya oke. Yang terakhir kata Bang Doni tadi kan mengenai terbuka buat inventory, kita menanggapi serius kok. Kita masih berbuka karena penyesalan tertinggi manusia itu ketika dia bisa ikut, tapi kemudian dia tidak ikut. Makanya kenapa orang-orang yang hanya jadi runner up 2 atau hanya juara 2 atau juara 3 itu dia menyesalnya minta ampun. Karena dia punya kesempatan untuk ikut, untuk menang, tapi dia nggak ambil. Nah, itu penyesalan jangan sampai dapat Mas Doni. Jadi masih terbuka untuk kita berkolaborasi bersama kan gitu, inventory kita. Kalau shopping tuh mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nah iya, itu Bisa dijual lagi ya itu ya. Nah mengenai hybrid menurut kita kan sebenarnya sudah lama lah kita tahu 360 degree itu kan. Jadi akhirnya kita akan memilih salah satu sih. Apakah emang mau audience online atau mau audience offline? Kita tidak bisa mengejar 2 kelinci di saat yang sama, nggak dapat apa-apa gitu. Apa yang disampaikan nama Om Doni tadi bahwa ya online mungkin akan jadi komplimen gitu, karena 5 indera itu tidak akan bisa tergantikan gitu terhadap satu rasa. Jadi menurut kita event tetap akan tidak tergantikan, tapi online akan menjadi satu supply yang luar biasa gitu. Bahkan bisa jadi berkembang jadi bisnis sendiri mungkin. Bisa jadi berkembang yang berbeda di dengan bisnis ini. Kalau kita ngelihat sekarang teman-teman yang hadir, ada Pak Sukardi di Road Telkom Internasional yang juga hadir di sini kan, ini tanda bahwa inventory juga di online-nya kita serius menggarap ini kan. Responnya luar biasa kan. Tadi juga ada Bongs kan, Indo Music Gram yang juga ikutan, thank you. Jadi menurut kita ya online punya market sendiri gitu, dan offline event tetap tidak bisa tergantikan. Mungkin itu. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir nih, sekalian nanti di ujungnya tolong diberi closing statement dari Bang Doni. Kemudian kita minta closing statement dari para pembicara lainnya. Dari Benny Harian Suara Merdeka. Buat Bang Doni Wadirut Garuda Indonesia. Anda mengatakan entertainment industry adalah industri yang sudah masuk basic needs. Jadi market size-nya besar, 350 juta penduduk Indonesia. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan hiburan, jadi ini adalah bisnis yang luar biasa. Pertanyaan saya, sejauh mana posisi dan peta entertainment industri Indonesia dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara? Apakah sudah on the right track atau belum? Dan apakah butuh kehadiran negara, kehadiran pemerintah, agar industri entertainment bisa berlari sebagaimana misalnya K-pop merajai dunia? Silakan Bang Doni dan nanti langsung ditutup dengan closing statement. Terima kasih. Pertanyaannya tadi memang kita tidak bisa nafikan bahwa memang semua orang membutuhkan entertainment dalam bentuk apapun. Kalau di daerah mereka punya bentuk sendiri dan di mana-mana. Artinya marketnya memang sangat besar. Tadi kalau kita lihat sejauh mana kita melihat Indonesia di dalam dunia entertainment-nya dibandingkan dengan di negara lain. Ini agak susah saya bercerita karena saya pasti akan agak sedikit berbeda dengan Kak Agnes. Karena saya kan parameternya tentu uang. Ya kan, kalau dari Mbak Agnes tentu kualitas daripada artnya. Karena memang seni atau entertainment itu mau tidak mau kita sesuaikan dengan marketnya. Kesalahan fatal di dalam industri entertainment adalah membawa selera kita kepada market dari sisi bisnis. Bukan kalau tadi dari sisi yang berbeda ya.
Beberapa dulu mungkin orang bilang ada TV station tertentu lebih bagus kualitinya di sini in terms of production, barang, produk dan lain-lain. Tapi TV satunya kok kelasnya ECC tapi kok ini lebih survive misalkan ya. Misalkan aja contohnya. Karena tadi bahwa tidak bisa kita melihat dari sisi bisnis, pada akhirnya market yang menentukan seleranya, bukan kita yang menentukan seleranya. Jadi kalau kita melihat kalau parameter yang kita pakai adalah market sizing, tentu kita lebih besar dibandingkan mereka. Sejauh mana kemudian quality dari sisi entertainment-nya itu bisa diperdebatkan. Kita mungkin ragamnya lebih banyak. Sehingga saya bisa mengklaim seharusnya kita lebih kaya. Karena kita punya variasi market yang luas. Saya kasih ada satu contoh teman-teman sekalian bagaimana besarnya market kita. Saya waktu itu pernah nonton konser musik di Melbourne. Itu yang nonton hampir sebagian besar orang Indonesia. Kemudian salah satu orang Australia itu tanya sama saya, how come? Dia bilang, kan begitu banyak orang Indonesia yang ada di sini, bukan Indonesia itu miskin. Saya bilang sama dia, oke, let's say 10% saja orang Indonesia kaya sama dengan seluruh Australia kaya. Betul nggak? Kalau 10% saja orang kita kaya itu 35 juta, penduduk mereka 24 juta. Artinya market kita, keragaman market kita jauh lebih besar daripada negara-negara di Asia. Kita harus melihat view ini dari sisi bisnis. Sehingga saya bilang kalau menjawab pertanyaan tadi, saya melihat bahwa kita tidak tertinggal, tapi seharusnya kita lebih advance dengan variasi. Ya, kita bisa men-serve begitu banyak segmen. Kalau di mereka tentu segmennya lebih terbatas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat dari business size. Yang ini juga sebagai closing statement, saya melihat bahwa sebetulnya saya punya mimpi yang besar mengenai industri ini. Saya pernah berbicara, cuman saya kan nggak punya waktu banyak karena saya pekerja ya, bukan pengusaha. Saya pernah meng-create beberapa macam diskusi, kemudian meng-encourage orang juga untuk bikin apps-nya, untuk melihat bahwa ini sebagai sebuah peluang bisnis yang luar biasa besarnya. Trennya kalau kita lihat di Amerika, secara bisnis di Amerika, even di Singapura hari ini, itu semua placement daripada ads, iklan, itu udah through application. Kita cukup put misalkan saya mau iklan handphone, saya tinggal connect ke inventory, saya bilang ini fotonya kayak gini, tolong distribute ke semua followers yang ada di tempat Anda, satu likes harganya sekian, satu komen harganya sekian. Jadi jumlah uang yang beredar di industri ini sangat besar. Dan saya melihat bahwa inventory ini bisa menjadi pionir di industri ini kalau kita lakukan secara serius, karena memang dunia iklan ini akan segera bergeser dan sudah terjadi trennya dari makro influencer menjadi mikro influencer yang masif. Orang sekarang lebih willing bayar misalkan daripada saya bayar satu orang 100 juta, yang juga para followersnya tahu bahwa itu brand dibayar, ya orang lebih senang spend 100 jutanya itu ke 100 orang. Ya, tetapi engagementnya tinggi. Nah ini buat para brand-brand yang punya brand, tentu mereka mulai paham ini. Dan ini masa depan buat inventory. Menurut saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Doni. The best marketing doesn't feel like marketing. Makanya kita perlu micro-influencer supaya seperti ngomong sama temen. Gitu. Oke, Agnes, closing statement untuk kumpul-kumpul kita sore ini. Mungkin bedanya kalau dari segi art ya, and I can only speak for myself. Kalau kita jadi pengusaha, produknya itu barang. Tidak ada feelings atau individu yang attached to that product. Kita sebagai pengusaha kalau barang yang nggak laku, kita bisa go ahead, moving on, terus kita bikin produk yang baru, yang sama sekali nggak ada hubungannya sama produk yang lama. Tapi sebagai artis, kita nggak punya kesempatan kedua. That's it. Your product is you. And there is life, feelings, emotions yang attached to that product. Makanya kenapa tadi saya bilang betapa authenticity so important. Karena you're not gonna have, quote unquote, you're not gonna have a second chance untuk rebranding yourself. Tiba-tiba, saya Agnes Mo nggak berhasil, gue ganti nama jadi siapa. Nggak bisa. There's still one product. Dari awal sampai kamu mati nanti, there's only one product, and that's you. That's the reason why mungkin as cliche it's gonna sound, tapi find what really makes you happy. Really, bener-bener itu, I feel it. Kenapa saya sekarang fuelnya masih nggak berhenti-berhenti? Karena I still find music makes me happy, gitu. Jadi buat teman-teman mungkin talenta-talenta
yang sekarang lagi nonton, find your happiness. Apa sih yang bisa bikin kamu happy? Entah itu nyanyi, entah itu menulis buku, entah itu penyiar radio, or whatever. Atau bahkan yang mungkin bukan di entertainment. Find that and always be true to yourself. Itu aja. Thank you Agnes. Applause buat Agnes. Dan Om Rio. Ini 2 mazhab lagi nih. Nanti akan ada sesi khusus Agnes sama Bang Doni deh. Jadi gini, kalau saya mengilustrasikan keduanya dari Bang Doni maupun Agnes, Agnes ini adalah kalau kita dagang handphone, Agnes ini adalah iPhone. Dia punya ideologinya sendiri, kemudian market akhirnya harus menerimanya. Bang Doni mungkin dari sisi bisnis melihat ini Android. Semua apa yang dia mau konsumen dikasih. Nah, inventory, kita ini Punya pedagang dua-duanya. handphone. Dua-duanya masuk di dalam. Benar, makanya kenapa di dalam tim saya ada kakak saya yang memang dia lebih mikirin ke bisnisnya. Makanya itu tadi saya bilang art and business harus support each other, nggak bisa hanya salah satu. Ya, jadi kita harus tahu bahwa inventory ini kita pedagang handphone karena yang kita mau bangun ini bukan salah satu, bukan unit-unit. Inventory kita lagi membangun ekosistem. Jadi seluruh kehidupan di dalamnya itu mesti hidup. Dan sebagai closing, kita mau kasih tahu buat semua talent, para IO, para seluruh industri hiburan yang hari ini lagi diuji, bahwa kita mau kasih tahu bahwa kita tidak sendiri. Kita bisa bersama-sama untuk melewati bagian ini, untuk siap menyongsong pelangi yang bakal datang. Mungkin itu. Oke, Terima kasih. Terima kasih Agnes Mo, Om Rio dan Om Doni Oskaria. Terima kasih sekali sore yang sangat penuh gizi gitu ya, sehingga kita bisa melihat satu, kita bisa menjaga optimisme kita untuk tetap melakukan apa yang kita lakukan. Kedua, kita bisa lihat satu overview yang sangat bernas, sangat strategik, sehingga kita lagi-lagi bisa melihat harapan yang baik di industri ini. Terima kasih Bang Doni, terima kasih Om Rio, terima kasih Agnes. Dan dengan demikian kita tutup acara pada sore hari ini. Mohon maaf, bukan acaranya, kita tutup talk show-nya karena ada penampilan spesial dari talentnya Inventory, jangan lewatkan. Oke, kita foto dulu. Kami mohon perkenan Pak Enggar untuk bersama ke stage untuk foto bersama kita. Jadi besok ceritanya selamat datang di Roxy gitu ya, Inventory. Malah mau deket-deket Agnes, nggak boleh. Oke, terima kasih Bang Doni, Agnes, dan saya kembalikan ke presenter Inventory yang setar membahana, Indi Arisa. Terima kasih Mas Dadi ya. Oke, kalau kami tim Inventory ya manggilnya Mas Dadi, dan juga tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama pemaparan yang sudah dipimpin untuk jalannya obrolan-obrolan sore ini gitu ya oleh Mas Dadi, atau sekali lagi Dadi Krismantono selaku Director of Digital Media and Event Inventory ya. Terima kasih juga untuk para pembicara, ada Doni Oskaria, ada Agnes Mo, ada CEO kami tercinta Bapak Rio Abdurrahman, dan juga tentunya ada Bapak Enggar Tiastolu kita ya. Ini hari ini temanya adalah handphone ya, ya Om Rio ya. Kalau kami anak-anak Inventory manggilnya Om Rio, kesayangan anak-anak Inventory begitu ya. Alright, kalau gitu teman-teman semua, kalau tadi kita di pembukaan atau di beginning of this event gitu ya, kita udah lihat penampilan dari pemenang di Rumah Aja Challenge Season 2, itu ada Bon dan Thalia. Tapi ternyata bukan cuma Bon dan Thalia yang adalah jebolan dari ajang pencarian online di Rumah Aja Challenge by Inventory. Kita juga sudah kedatangan dan akan kami perkenalkan seorang perempuan cantik, gadis asal Bali yang masih sangat muda dan belia begitu ya. Dan langsung aja kalau gitu kita akan dengarkan juga single terbarunya yang sudah
available di semua digital platform, di pemutar musik kesayangan kamu. Dan ini juga video klipnya akan segera dirilis sesaat lagi. Kalau gitu langsung aja beri tepuk tangan untuk Cinta Wirawan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta, saya umur 13 tahun dari Bali. First of all, thank you so much for everyone who come here. Cinta sangat bersyukur dan berterima kasih untuk mendapatkan kesempatan dan pengalaman yang sangat luar biasa ini. Hari ini Cinta akan menyanyikan single perdana Cinta berjudul Sakit Dari Pendam, ciptaan Om Denny Casmala. I hope everyone could enjoy it. Thank you. Yang kau lihat luarnya saja, tapi di dalam hanya aku yang tahu. Tak peduli atau tidak tahu apa yang ku alami dan ku rasakan. Bila nanti ada sesuatu yang bisa terjadi pada diriku, menyesalkah dan bersedihkah kamu? Cinta harus ditunjukkan, bukan hanya dikatakan. Kesal itu menjadi biasa bila kita terlanjur cinta, tapi tubuh semakin lama, luka tak bisa diobati. Ini harus bisa ku ungkapkan, sakit bila dipendam. Cinta harus ditunjukkan, bukan hanya dikatakan. Kesal itu menjadi biasa bila kita terlanjur cinta, tapi tubuh semakin lama, luka tak bisa diobati. Ini harus bisa ku ungkapkan, sakit bila dipendam, sakit bila dipendam. Thank you everyone. Cinta Wirawan. Cinta boleh dong ngobrol dulu sedikit ya. Sure. Ini akan ngobrol sama gadis asal Bali yang satu ini. Cinta, jadi kamu tuh baru berusia 13 tahun ya? Ya. Oke, jadi gimana tuh awalnya kamu bisa ikutan di Rumah Aja Challenge Season 2 yang at that time kita semua emang gak bisa kemana-mana kan ya. Dan ternyata sampai akhirnya kamu sekarang bisa sampai ada di titik ini, punya single sendiri dan juga sekarang lagi akan penggarapan video klip kan? Oke, boleh ceritain sama teman-teman yang ada di rumah. Sejujurnya awalnya Cinta nggak tertarik untuk ikut karena Cinta sendiri ngerasa bahwa platform yang paling besar adalah social media, nggak ikut lomba-lomba lagi. Tapi it's actually like last minute di mana Cinta merubah pikir bahwa I think this is my this will be like a door for me, for my dreams, for my passions, untuk mencapai cita-cita Cinta bisa dari Inventory ini. And I'm so grateful
karena Cinta memutuskan untuk ikut lomba ini dan bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat hebat dan luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Cinta dan Inventory dong. Nah, Cinta, karena kamu start at the very young age gitu, kamu punya mimpi seperti apa dan pengen kayak gimana sih? Since I was a little, dari kecil papa mama selalu ngajarin Cinta untuk have a dream, dan dari kecil Cinta selalu pengen jadi seorang penyanyi dan bisa menjadi inspirasi buat generasi seterusnya. I can be a role model for a lot of people and can be a great impact to my surroundings. Oke, kalau gitu good luck buat Cinta dan terima kasih Cinta. Thank you, Kak. Bye. Gemes banget ya. Kalau gitu sebelum Indinya pamit, mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, to all participants yang sudah join sejak kemarin, sudah registrasi gitu ya, via Zoom dan juga sudah menyaksikan tayangan ini via YouTube channelnya Inventory. Kalau gitu saya Indi Arisanya pamit dan sampai berjumpa di gelaran-gelaran atau tayangan Inventory berikutnya. Bye. Oke teman-teman.